Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kembali kita bertemu di kajian rutinan Musnad Al-Imam Ahmad, membahas hadis-hadis secara urut di kitab tersebut dan meraguk faedah darinya insyaallah taala. Pada kali ini kita melanjutkan dan memulai di hadis 39 dari Al-Musnad dengan sanadnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas, beliau bercerita, "Lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika orang-orang ingin menggali kuburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau baru saja wafat. Kemudian para sahabat mereka pun hendak menggali kuburan beliau. Ya, dan wafatnya di Madinah. Wa kana Abu Ubaidah ibnul Jarrah yabrahu ka hafri ahli Makkah. Wa kana Abu Talhah Zaid bin Sahl yahfiru li ahli al-Madinati fa kana yalhad. Jadi di sini ada dua sahabat yang biasa menggali kuburan. Ya, bukan kuburan udah jadi terus digali, bukan, maksudnya menggali kuburan untuk dimasukin mayat gitu kan. Dimasukin mayat. Yaitu Abu Ubaidah dan Abu Talhah. Ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abu Talhah Zaid bin Sahl. Jadi kita ringkas Abu Ubaidah dan juga Abu Talhah kita. Nah, Abu Ubaidah ini biasanya metodenya beliau penggaliannya menjadi dorih, kuburan biasa. Beliau biasanya menggali kuburan untuk penduduk Mekah. Dan metodenya sebutannya sebatas dorih namanya. Nanti insyaallah saya jelaskan. Adapun Abu Talhah, tadi Abu Ubaidah yang dorih. Adapun Abu Talhah, metodenya biasanya namanya lahad. Jadi ada lahad, makanya di Indonesia jadi lahad, liang lahad. Sebenarnya lahad itu apa? Nanti insyaallah kita bahas abis ini nih. Ya. Nah, maka Al-Abbas pun memanggil dua orang tersebut. Al-Abbas, pamannya Nabi SAW. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib memanggil dua orang tersebut. Maksudnya memanggil di sini mengutus orang untuk mencari dua sahabat ini, yaitu Abu Ubaidah dan Abu Talhah. Ya, siapa di antara keduanya yang lebih awal terpanggil, maka itulah yang berhak untuk menggali kuburan Nabi SAW. Maka Al-Abbas menyuruh salah satu utusan, idhab ila Abi Ubaidah, kamu cari Abu Ubaidah, panggil dia. Terus sama utusan satu lagi, Al-Abbas bilang, idhab ila Abi Talhah, kamu pergi ke Abu Talhah, cari dia. Ya. Setelah itu kata Al-Abbas apa? Allahumma khir li rasulika. Ya Allah, khir. Khir di sini artinya pilihlah untuk Rasulmu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya Allah, pilihlah siapa yang akan menggali kuburan untuk Rasulmu ya Allah, dari dua orang ini gitu. Berarti ini Al-Abbas bertawakal dengan berikhtiar mencari keduanya melalui utusan, dan tawakal dengan menyerahkan perkara kepada Allah. Terserah Allah pilihannya siapa, maka pasti jawaban Allah itu yang lebih baik. Maka kemudian diceritakan fawajada sahibu Abi Talhata Aba Talhata faja'a bihi. Ternyata yang manggil Abu Talha itu lebih dulu mendapatkannya. Maka Abu Talha datang.
falahada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha pun memberikan liang lahat. Jazakallahu khair. Abu Talha pun kemudian mengubur dengan metode lahat. Makanya dalam Islam kedua-duanya sahih, penguburan dengan metode kubur biasa yaitu dharih enggak masalah, dengan metode lahat pun tidak, itu lebih baik, lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena pertama Rasulullah dikubur dengan cara lahat tersebut. Ya. Kedua, ini berarti pilihan Allah. Ya, cara ini berarti wallahu alam pilihan Allah taala untuk Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka metode lahat ini afdal. Dharih versus lahat. Ya gitu. Ini bukan kompetisi, tetapi ini cuma perbandingan aja. Dharih biasa juga disebut syak, namanya syak. Ya. Jadi ada metode syak atau dharih, dan yang kedua metode lahat. Yang populer di bahasa kita lahat, liang lubang. Lahatnya apa? Nah, gitu kan. Baik, di sini lihat. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini kita belajar ke masalah yang ada dalam hadis. Beliau berkata, Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam membuat makam dibolehkan membuat makam, menggali kubur dengan cara lahat, boleh juga dengan cara syak. Apa itu lahat? Yaitu berlubang menyamping. Jadi ada room khusus gitu loh. Ya kan? Boleh juga dengan cara syak, lubang di bagian tengah. Bisa dibayangkan Pak ya. Biasanya kita gimana Pak? Samping bukan Pak? Samping ya. Ya, biasa kita di samping gitu khusus. Baik. Boleh juga dengan cara syak di bagian tengah. Semua ini sesuai dengan kebiasaan berlaku pada masa Rasulullah. Tetapi yang lebih baik adalah yang lahat, yang di samping. Ya. Dan ada beberapa hadis berkaitan dengan ini. Juga beberapa sahabat dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Liang lahat dengan lubang menyamping itu adalah bagi kita, lebih afdal bagi kita. Sedangkan liang dengan lubang di tengah itu bagi selain kita. Jadi mungkin bagi yang di sini sering melihat penguburan Muslim ya, kadang melihat loh kok itu kok mayitnya kok ditaruh dipojokin gitu, kemudian ditutup pakai terpal atau kayu atau semisalnya, ya kan, di pojok kayak gitu kan, itu di sebelah kanannya dia dan dia menghadap ke arah kiblat gitu kan, di pojok seperti itu namanya lahat. Adapun kalau misalnya ternyata sudah gali lubang ya berapa meter gitu ya, kemudian mayitnya di lubang itu, di tengah itu digali lagi lubang sebesar tubuh mayit ya, kemudian mungkin di atasnya dikasih semacam kayu atau terpal atau misalnya, ini namanya apa Pak? Syak atau dharih gitu ya. Nah, itu sebutan liang lahat adalah sebutan suatu liang yang ada di sebelah kanan kuburan. Ya, itu namanya lahat gitu ya. Kalau Lewi Liang apa? Lewi Liang apa Pak? Nama daerah di Bogor ya. Lewi Liang. Ada kata sebagian ulama minal mahdi ilal lahdi, atau bahasa Inggrisnya from the cradle to the grave, ya kan? Dari mahdi itu momongan sampai ke lahat gitu. Ya, jadi itu makna dari lahat sebenarnya itu Pak. Ya, jadi ada metode pertama lahat dan syak. Ya. Nanti kita gimana dikubur ya wallahu alam. Apakah kemudian kalau misalnya dikubur dengan lahat atau dikubur dengan syak itu ada perbedaan pengaruh di kuburan? Agak. Pengaruhnya adalah di amalan. Ya, jadi jangan kira kalau misalnya dia di lahat insyaallah dia enggak diazab. Belum tentu, Allah lebih tahu tentang hal tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW dikubur dengan adanya cara lahat tersebut, liang lahat, ya, lebih afdal. Ya. Tapi kadang-kadang di pemakaman yang sangat sempit, ya, hal tersebut sulit, ya, sehingga kalau pemakamannya sempit,
terlalu jamak dan rame penghuni, ya maksudnya mayitnya, maka yang afdol adalah syak, gitu. Yang afdol adalah syak, di tengah, enggak di samping. Jadi enggak memberikan banyaknya spasi, ya, atau banyaknya tempat, gitu. Wallahu a'lam. Baik, tapi itu pun jemaah sekalian, diperbolehkan mengubur 2 jenazah dalam 1 liang kubur, apalagi kalau memang darurat, ya. Apalagi kalau dalam konteks jihad, bahkan bisa lebih dari itu, ya, bisa lebih dari 2, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadisnya berikutnya ini temanya jauh lagi, beda lagi. Dan dengan syaratnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Uqbah bin Al-Harith. Beliau bercerita, "Kharajtu ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu min salatil asri ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilayalin." Aku pernah keluar bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluar dari salat asar, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini konteksnya juga setelah wafat Nabi, ya. Cuma udah lama wafatnya. Setelah wafatnya Nabi SAW, bilayalin, maksudnya udah lama di sini. Bukan kayak tadi kan baru wafat, mau dikubur. Kalau ini udah berhari-hari. Berapa malam lalu Rasulullah SAW sudah wafat. Nah sekarang di hari ini Rasulullah sudah tiada, dan aku keluar setelah sholat asar bersama Amirul Mukminin ketika itu, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu, wa Aliyun alaihi salam yamshi ila janbih. Kemudian rupa-rupanya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan menuju sisinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Maka famarra bi Hasan bin Ali yal'abu ma'a ghilman. Maka kemudian lewatlah Hasan, ya, Hasan bin Ali, yaitu cucunya Rasulullah alaihi wasallam. Al-Hasan sedang bermain bersama beberapa anak kecil. Ya, melewati itu, fahtamalahu ala raqabatih. Maka kemudian diangkatlah Al-Hasan, diboyong gitu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi anaknya Hasan ini anaknya Ali kan. Diboyong, dibawa gitu, dibercandain lah gitu, kayak kita ngebawa anak kecil, ya. Nah, kemudian Abu Bakar berkata, "Wa bi abi shibhun nabi laisa syabihan bi Ali." Ya. Bapakku bisa menjadi tembusannya, ini kalimat-kalimat penekanan dalam bahasa Arab. Kamu itu Al-Hasan, shibhun Nabi, mirip sama Nabi Muhammad SAW. Laisa syabihan bi Ali, kamu tuh nggak ada mirip-miripnya sama Ali. Itu ngomong di depan bapaknya. Ya, kira-kira gimana Pak? Ya, sampean ada anak kecil, maksudnya punya anak kecil, kemudian tetangga sampean bilang, kamu kok mirip sama kakekmu tuh loh, nggak mirip sama bapakmu. Ya, bercanda ya. Tapi jangan dibercandain lebih kamu nggak mirip sama bapakmu, mirip sama tetanggamu. Lah ini kan nggak enak bercandanya. Ya kan? Ini sama kakeknya. Kalau bikin mirip sama tetangga, orang jadi tersinggung. Maka kemudian wa Aliyun yadhak, maka Ali bin Abi Thalib pun tertawa. Hadisnya sampai situ, hadis. Ini hadis di sini, hadis. Apa sih faedah dari hal-hal kayak gini kan? Ada faedah. Faedahnya adalah pertama, dari segi kenyataan, Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan cucunya Rasulullah SAW, ya, serupa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin dari segi wajah. Itu satu. Itu udah menjadi faedah lah. Pokoknya apa-apa berkaitan dengan Nabi secara kenyataan itu pasti faedah. Apapun itu, walaupun kesannya remeh, tetap itu faedah. Ya, itu satu. Kedua, ini menjadi dalil bahwasanya sangat mungkin
Seorang anak berbeda daripada kedua orang tuanya, tetapi ada posibilitas besar serupa dengan atas-atasnya, usulnya, yaitu kakek neneknya. Ini ada dalam hadis. Maksudnya ini menjadi faedah dalam hadis. Ketiga, diperbolehkannya bercanda selama tidak berlebihan. Ya, hal ini enggak masalah. Ya, mencandai anak orang terus menyebutkan sifatnya enggak masalah. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya ketika seseorang mensifati anak kita, maka hendaknya kita tidak cepat untuk tersinggung selama sifat tersebut hak. Sifat tersebut benar. Kadang-kadang, mohon maaf, sebagian dari orang zaman sekarang ya, apalagi ketika media sosial sudah merambah ya, itu nggak terima ketika anaknya dihukum, disifati dengan hal yang sesuai dengan bagaimana anak tersebut. Terutama di dunia pesantren, Pak. Terutama di dunia pesantren. Kenapa kualitas anak pesantren di zaman sekarang tidak setajam di era-era sebelum adanya media sosial? Mungkin kita akan berkata, oh karena anak sekarang kan suka main media sosial. Enggak, belum tentu. Karena mungkin di pesantren enggak boleh mereka main handphone. Hanya bisa kontak orang tuanya lewat musyrif. Musyrif itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa, saya enggak tahu deh. Musyrif itu apa ya? Ada yang tahu enggak Pak arti musyrif, Pak? Wali kelas atau wali blok gitu. Hah? Wali guru kali ya, atau apalah itu, musyrif namanya. Pokoknya yang ya begitulah ya. Bapak tafsirkan sendirilah ya. Nah, kadang-kadang di kelas ini ada grup WhatsApp-nya misalnya. Ntar kalau anaknya sakit sedikit, musyrifnya yang disalahin. Kenapa kok anak saya bisa sakit? Lah namanya orang sakit lah, masa musyrifnya disalahin gitu. Karena seperti itu. Sehingga hal tersebut sejujurnya Pak menghambat banyak dari kinerja para musyrif dan guru, karena mereka itu ditekan dengan tuntutan dari wali murid. Ini terjadi di banyak pesantren modern. Walaupun mungkin anaknya akan pintar, tapi kepintarannya tidak seperti setajam di masa lampau. Ya, dan juga kemandirian anak-anaknya berbeda. Ala kulli hal. Kita lanjut aja karena waktunya khawatirnya nanti tiba-tiba ada alarm. Kita lanjut ke hadis berikutnya, dan ini hadis yang menjadi judul dari kajian ini. Haddatsana, atau dengan syaratnya Imam Ahmad rahimahullah menceritakan dari Abu Bakar, dengan syaratnya dari Abu Bakar bercerita di sini. Kuntu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Saya waktu itu lagi dekat sama Rasulullah sambil sama-sama duduk. Jadi Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW lagi sama-sama duduk. Faja'a Ma'iz bin Malik. Maka datanglah kemudian seorang sahabi namanya Ma'iz bin Malik. Mencatat nama ini Pak. Ini nama yang legendaris Pak. Ma'iz namanya. Ma'iz bin Malik. Dicatat. Ya, nama yang legendaris. Karena hadis ini. Ya. Fa'atarafa 'indahu marratan faraddahu. Ma'iz ini mengakui di sisi Rasulullah SAW sekali, kemudian Rasulullah SAW menolaknya. Baik, sekarang mengakui apa Pak? Ma'iz ini mengakui dirinya begini-begini, dan Rasulullah menolak pengakuan tersebut. Mengaku apa Pak kira-kira Pak? Suatu dosa besar Pak. Mengaku apa kira-kira? Mengaku berzina. Mengaku dirinya berzina, bukan menuduh orang yang berzina. Ya Rasulullah, saya telah melakukan perzinahan. Nanti insya Allah akan ada gambaran lengkapnya. Ini hadisnya agak ringkas. Rasulullah tolak itu. Tolak persaksian, maksudnya enggak ditanggepin sama Rasulullah dengan serius. Ya. Thumma jaa'a fa'tarafa 'indahu athaniyata. Faraddahu. Kemudian datang lagi suatu hari gitu. Datang lagi beliau, Ma'iz bin Malik ini, dan menceritakan pengakuannya lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah lagi-lagi apa? Menolak atau tidak menanggapi dengan serius. Ini Rasulullah presiden ketika itu ya. Maksudnya hakim walil amri ya, yang bisa mentanfidz dan melaksanakan
proses hukuman gitu loh. Oke, kemudian thumma jaa fa'tarafa al-thalitha faraddahu. Lagi-lagi di waktu ketiga Ma'iz datang lagi ke Rasulullah dan mengatakan hal tersebut lagi. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah tolak. Maka kemudian aku yaitu Abu Bakar berkata kepada Ma'iz, "Hai Ma'iz, innaka in i'tarafta ar-rabi'ata la rajamaka atau rajamaka." Ma'iz, kamu datang lagi keempat kalinya, dirajam kamu sama Rasulullah. Ya kan, rajam kan hukuman untuk pezina yang sudah pernah menikah. Maka kemudian itu kan maksudnya Abu Bakar ngomong gitu supaya hati-hati kamu. Datang lagi dirajam beneran loh sama Rasulullah. Repot urusannya nanti. Ternyata datang lagi. Masya Allah. Sungguh-sungguh banget ini. Datang fa'atarafa ar-rabi'ah. Maka keempat kalinya datang. Fahabasahu. Rasulullah kemudian bukan memenjarakan, yaitu menahan Ma'iz, ditangkap ya kemudian. Tsumma sa'ala anhu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Ma'iz dengan beberapa pertanyaan, nanti insyaallah akan kita sebutkan di riwayat lain. Dan orang-orang pada bersaksi begini, "Mana alamu illa khairah." Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui Ma'iz kecuali baik. Dia orang bagus ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sempat musyawarah, sempat menginterogasi Ma'iz untuk memastikan validitas apa yang dia lakukan. Ya, maka kemudian ending story-nya adalah fa'amara birajmihi, maka Rasulullah kemudian memerintahkan untuk merajam Ma'iz bin Malik karena telah berzina sesuai dengan pengakuannya. Taib ya. Itu hadis. Kita akan memberikan atau memperluas pembahasan. Sebelumnya jemaah sekalian, masalah had az-zina, yaitu hukum had ya. Hukuman kan ada beragam macam, Pak. Ada hukuman had dan juga ada hukuman namanya ta'zir. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat dalam Al-Quran atau Sunnah dengan kadarnya. Seperti hukum potong tangan, itu hukum had. Hukum zina, hukum had. Ya. Adapun kalau misalnya hukuman yang tidak dikadarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, melainkan diserahkan secara mutlak kepada masyarakat atau kepada wali amri, maka ini namanya ta'zir. Kalau seorang guru nyetrap muridnya, maka ini bukan hukum had namanya, tapi ini hukum ta'zir. Hukum ta'zir. Muridnya bisa jawab, diri kamu, ini hukum ta'zir, bukan hukum had. Nah, perbedaan lainnya hukum had dengan ta'zir adalah hukum had itu tidak boleh dioperasikan kecuali oleh penguasa. Adapun hukum ta'zir itu kadang-kadang bisa dilakukan oleh masyarakat selama tidak berbenturan dengan peraturan penguasa. Gitu, Pak. Contoh misalnya, ya. Pungli. Ya, pungutan liar. Ada nggak peraturan daerah dendanya, Pak? Ada, misalnya. Atau hukumannya ada di peraturan pemerintahan. Anda tidak bisa ketika ada orang melakukan pungli, kemudian Anda denda dia dengan semua Anda. Nggak bisa, karena itu bertabrakan dengan peraturan pemerintah. Anda boleh menghukum dia dengan berupa kalimat, atau mungkin push up, gitu. Tapi Anda tidak bisa menerbitkan hukuman denda. Kamu karena penglihatan denda 6 juta sama saya. Masya Allah. Ya. Contoh lain, begal, ya, dia hampir saja membunuh orang, maka harus diserahkan kepada wali amri, gitu kan. Nggak bisa dihukum secara massal, dilempari pakai batu, dirajam, dicambuk, nggak bisa. Karena ini bertabrakan dengan hukuman pemerintah setempat. Walaupun ini ta'zir namanya, bukan hukum had, tapi kembali ke pemerintah setempat. Nah itu. Nah, di antara hukuman had adalah hukum zina. Hukum atau hukuman terhadap orang berzina. Di sini ada dua kelas atau dua macam orang berzina. Ada dua posibilitas dan tidak ada yang ketiga. Imma dia telah
menikah dengan pernikahan yang sah, imma dia bujang atau belum menikah dengan pernikahan yang sah. Dipahami baik-baik. Ya. Jadi ada muhsan dan ada ghairu muhsan namanya. Orang yang berzina, imma dia muhsan. Muhsan itu apa? Yang telah menikah secara syar'i, secara sah. Atau yang kedua, ghairu muhsan, yang belum menikah secara sah. Nah, pahami baik-baik, Pak. Kalau saya sudah menikah, alhamdulillah, dan sudah sah menikah, alhamdulillah sah. Kemudian, maaf, telah melakukan hubungan suami istri terhadap istri saya. Oke. Maka ketika saya berzina, secara nyata berzina, dan yang dimaksud zina di sini adalah, maaf agak sedikit gimana gitu ya. Yaitu masuknya kepala zakar ke kemaluan lawan jenis. Maka ini sudah tergolong zina walaupun tidak keluar mani, walaupun tidak menikmati, dan seterusnya. Maka ini sudah masuk dalam zina. Ya. Adapun kalau belum seperti itu kadarnya, maka itu belum masuk ke dalam hukuman zina. Tapi dosanya beda, ada lagi. Nah, jangan saya deh contohnya lah, jangan saya dan jangan bapak lah. Ada orang lah udah menikah secara sah lah dia dan sudah menggauli istrinya gitu loh. Suatu kala dia berzina dengan nyata zina, maka dia dihukumi muhsan, yaitu yang telah melakukan pernikahan secara syar'i dan dia berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Baik. Apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Baik. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya laki-laki ini adalah duda, entah duda karena cerai sama istrinya, entah duda istrinya juga cerai dan dia terima, entah duda karena istri meninggal, atau duda karena istrinya menghilang selama 10 tahun dan dia nggak nikah-nikah lagi gitu. Ternyata duda ini berzina. Baik, masuk kemana Pak kira-kira? Masuk ke nomor pertama karena dia sudah pernah menikah. Jadi enggak, oh saya duda, jangan hukum rajam saya, cambuk aja 100. Nah, sampai udah pernah nikah. Adapun yang nomor kedua yaitu orang yang berzina dan dia dalam keadaan belum pernah melakukan pernikahan yang sah, maka ini kalau dia berzina hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Gitu Pak hukumannya. Ya. Ya bujang yang belum pernah menikah atau dia sudah menikah tapi pernikahannya enggak sah, seperti pernikahan yang tanpa wali misalnya dan disengaja. Nah, ini masih termasuk ghairu muhsan. Oke, gitu Pak ya. Nah, Ma'iz ini dalam konteks hadis tadi, Ma'iz tadi itu sudah menikah atau sudah pernah menikah. Maka dia dihukumi apa? Muhsan. Kalau dia kena hukuman, diapain Pak? Dirajam sampai mati. Makanya dalam hadis beliau radhiyallahu anhu dirajam sampai mati. Ya, oke. Mari kita lanjut. Permasalahan di sini jemaah sekalian. Mari kita telusuri sebab kok bisa Ma'iz itu apa ya kalau bahasa kita, kalau tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ada seorang pria dari kalangan sahabat namanya Hazzal atau Huzzal. Ya. Di sini disebut Hazzal ya. Seorang sahabat namanya Hazzal. Baru dengar mungkin ya Pak ya. Hazzal ini yang memotivasi Ma'iz untuk mengaku di hadapan Nabi bahwa saya telah berzina. Jadi awalnya Ma'iz itu menyembunyikan, maksudnya enggak memberitahu siapapun. Hazzal tahu. Maka sebelum udah kamu lapor sama Nabi SAW, kamu telah berbuat dosa. Gitu kan? Maka Ma'iz kemudian ya karena didorong ya karena namanya sahabat mereka Masya Allah ya, apa pengen membersihkan diri mereka dari dosa, akhirnya ya lapor kepada Nabi SAW. Maka setelah terjadi semua itu, Ma'iz sudah dirajam, Rasulullah memanggil Hazzal. Wallahi ya Hazzal, demi Allah ya Hazzal, law kunta satartahu bi thawbika kana khairan mimma sana'ta bihi.
Wahai Hazal, sekiranya Ma'iz dengan pakaianmu itu lebih baik dibandingkan apa yang telah engkau perbuat untuk Ma'iz. Gimana Pak? Ngerti Pak maksudnya? Saya ulangi biar dicerna lebih kental lagi Pak. Wahai Hazal, sekiranya kamu menutupi Ma'iz dengan pakaianmu, dengan bajumu, itu lebih baik daripada apa yang telah kau lakukan untuk Ma'iz ini. Maksudnya apa? Ma'iz itu kan bertekad untuk mengaku di hadapan Rasulullah bahwa saya dirinya telah berzina, itu kan karena motivasi kamu. Coba kalau misalnya kamu nasihati Ma'iz, tutup, udah, nggak usah lapor-lapor, udah nggak, jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Itu lebih baik. Nah, dari rangkaian kejadian-kejadian ini jemaah sekalian, ada yang bisa dipelajari. Satu yang paling penting ya Pak. Tadi yang ketelah saya singgung sebenarnya. Hukuman had itu hanya bisa dioperasikan oleh pemegang otoritas masyarakat, waliul amri. Ya. Waliul amri, entah itu polisi atau tentara atau orang-orang yang berkompeten di pemerintahan untuk hal tersebut. Ya Pak ya. Jadi bukan swadaya, ini bukan masalah swadaya. Ada tokoh yang dia dituakan kemudian dia nggak bisa, harus dari pemerintah yang resmi yang diakui masyarakat, bukan dari ketokohan semata atau dari ustadz kemudian berijtihad dan dia memotong tangan pencuri, enggak ya, baik gitu ya. Bukhurnya habis tuh Pak, oh enggak, itu satu Pak. Kedua, ketika suatu perzinahan tidak terendus oleh waliul amri dan tidak tervalidasi oleh mereka, maka hukum asalnya tidak boleh disebarluaskan berita perzinahan tersebut ke siapapun. Ini yang kedua, ini penting Pak. Ya, tapi memang negeri kita kan negeri demokrasi ya, mau ada zina juga selama nggak dituntut ya nggak, mau terendus dia mau divideoin mau ngaku juga nggak bakal. Sebagian artis kan mereka berzina dengan menceritakannya dan langsung terang-terangan Pak. Ya, tapi karena negeri kita nggak pakai sistem syariah, maka yang seperti itu nggak diungkit. Ya, tapi ketika waliul amri, penegak hukum, misalnya ada polisi syariah, dan semoga Allah Ta'ala jadikan negeri ini negeri bertauhid, dan Allah berikan hidayah kepada waliul amri, dan Allah jadikan adanya polisi syariah, penegakan syariah. Ya. Terus kemudian apa? Tadi cerita saya apa? Terendus kemudian berita perzinahan fulan dengan fulanah. Ya. Dan perzinahan tersebut hanya simpang siur, maksudnya beritanya. Tidak ada orang yang mau bersaksi, kan maksudnya 4 minimal. Tidak ada rekaman video, itu pun kalau rekaman videonya benar-benar asli ya, nggak ada. Tapi simpang siur, fulan selingkuh atau berzina dengan fulanah, gitu. Nggak ada bukti yang nyata, tapi simpang siur maka pada asalnya tidak boleh digembar-gembor atau dibisikkan ke siapapun, ditutup. Sebagaimana tadi kan Nabi bilang SAW, tadi Nabi SAW menasihati siapa tadi? Namanya Hazal, wahai Hazal, lau sartattahu bi thawbika, sekiranya kamu tutup kasus dari Ma'iz ini dengan pakaianmu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan apa yang telah kau lakukan. Itu dua. Ketiga, faedah ketiga, seorang yang telah berzina, ketika dia telah berzina ini, dia nggak boleh menyebarluaskan tentang perzinahannya kepada siapapun. Bukan tidak pantas, walaupun kepada penegak hukum. Maka mohon maaf kalau misal saja, dan ini insya Allah enggak ya, seorang di antara kita benar pernah berzina, na'udzubillah, di masa yang lalu, sampai menyesal, taubat, istighfar, berinabah, beribadah dan seterusnya, bersedekah, maka insya Allah taubat diterima. Ya, diterima taubatnya insya Allah. Iya.
Dan tidak perlu cerita. Wah, dulu saya tuh pernah gini. Enggak, ngapain cerita sama siapapun. Cerita ke waliul amri jangan, apalagi kalau di negeri seperti ini, ya, kalau cerita ke sana, waliul amrinya misalnya penegak hukum, saya pernah gini, wah kamu baru segitu, saya dulu lebih banyak, nanti ketemu itu. Iya, kamu baru segitu aja udah galau. Ya. Saya lebih-lebih lagi, apalagi dulu pas di Gunung Kemukus, ya. Nah, jadi nggak usah cerita, Pak. Apalagi di pemerintahan yang tidak akan menanggapi cerita seperti ini kecuali kalau ada pihak keluarga lawan yang menuntut baru. Dan itu pun butuh dana lagi nanti. Apalagi kalau sekedar cerita ke teman. Apalagi kalau cerita ke teman reunian masa lalu gini, repot. Maka udah tutup. Hatta cerita ke istri jangan. Pertanyaannya bagaimana kalau ternyata perempuan ini berzina waktu masih belum menikah? Gimana Pak? Ayo, ini yang agak sensitif, no. Kalau laki-laki kan dulunya berzina kan nggak kelihatan Pak, nggak ada tulisannya zina gitu, nggak ada. Tapi kan kalau perempuan, ntar kalau misalnya mohon maaf nggak berzina, naudzubillah ya, kemudian mau menikah dengan laki-laki lain, laki-laki setelah menikah ternyata dicek loh, kok ini kok nggak ada keperawanan ini. Iya, ini kok barang reject ini. Ya, nah itu return lah gitu kan. Gimana? Sebagian ulama berpendapat karena perempuan ini walaupun perempuan bukan barang yang bisa dibeli, bukan, tetapi ketika perempuan dinikahi kan ada maharnya sebagai penghargaan buat dia. Maka selama namanya dan dalam uruf kita mohon maaf keperawanan itu dipandang gitu loh. Maksudnya dibedakan perawan dengan bukan perawan gitu loh. Dan ini ternyata kehilangan keperawanannya mohon maaf disebabkan perzinahan sebelumnya. Maka hendaknya pihak keluarga memberitahu kepada yang mau menikah saja, bukan kepada keluarganya, jangan. Yang mau menikah saja tentang hal ini. Kalau kepada keluarganya pasti ditolak itu. Ya pas lagi lamaran, mohon maaf nih Pak, ngomong disiarkan, ya jadi aib tersebar. Enggak, kepada laki-lakinya, dan hendaknya laki-lakinya itu rahasiakan, jangan kasih tahu bapakmu. Pelan-pelan Mbak, ya. Bahwa dia udah bertobat dan dia udah lama nggak gitu. Begitu Pak. Ya karena nanti mabarat ke depannya kalau ternyata merasa ditipu, itu repot lagi urusannya. Baik gitu ya. Kemudian jika ada yang pernah berzina jemaah sekalian dan dia menyesal dan dia tidak tahu harus bagaimana, kita teruskan sedikit setelah azan dengan sedikit cerita nanti dari saya pribadi, insya Allah. Bukan pengalaman saya, bukan, maksudnya ada orang murid saya, insya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi ketika itu jemaah sekalian, setelah saya pulang kajian dari Pasar Minggu menuju Kalibata, naik motor ya, dan ternyata ada murid saya yang dia nguntit atau apa gitu, di samping saya loh, kok antum, ayo duluan, fadol duluan, enggak Ustaz, ana mau ikut Ustaz, mau ikut, ana mau pulang. Terus ada yang mau dibicarain ya, kata ana, oh iya Ustaz, ya udah kita nanti ke Masakan Padang deh, ke warung Masakan Padang, maksudnya ngobrol di warung Masakan Padang. Belum dia cerita, tapi wajahnya itu udah menunjukkan ada apa gitu. Dan dia kelihatan pusing. Ada masalah apa? Masalah zina ya. Langsung gitu, nggak tahu dari mana kok, tahu aja gitu. Karena tembak dan iya Ustaz bener, masya Allah. Dan dia terus menceritakan qadarullah na'udzubillah, dia telah berzina dengan pacarnya. Masih muda Pak. Dia usia 19 tahun. Kalau untuk zaman 2020, ini waktu itu 2015 Pak dia. Kalau 2020 mungkin ini bukan cerita yang mengagetkan Pak. Udah berzina usia 19 tahun, banyak. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga diri kita dan anak-anak kita dari perzinahan. Pokoknya dia konsultasi sedikit,
tentang itu, anak nggak mau cerita dan nggak mau dicerita banyak, cuman dia berzina dengan qadar Allah pacarnya, naudzubillah. Dan si perempuannya juga masih pengen sama dia, dan dia udah berusaha untuk mengenyahkan diri dari perempuan itu, dan dia ingin bertaubat. Nah, yang seperti ini boleh nggak Pak melapor seperti ini Pak? Kalau anak bukan waliul amri Pak, makanya anak nggak akan menghukumin hukum had buat dia. Yang wajib atas anak sekarang adalah menasihati dia bagaimana cara taubat. Bagaimana coba antum udah putus hubungan sama dia, blokir dia, jangan bertemu dia lagi. Khalas. Antum bertaubat. Ya udah. Setelah pertemuan itu dia nggak pernah lagi ketemu anak. Tapi ada mungkin pertanyaan di benak jemaah sekalian. Kenapa Nabi SAW ketika Ma'iz datang kepada beliau dan memberitakan tentang perzinahan dirinya, ada riwayat dari Buraidah bin Al-Husayb yang lebih lengkap. Ma'iz bin Malik datang ke Rasulullah kemudian bilang, "Ya Rasulullah, tahirni." Ini lebih panjang versinya, lebih lengkap. "Ya Rasulullah, bersihkan diri saya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Waihak." Waihak itu kalau bahasa kita tuh antum ini. Ya, apa kata Nabi? "Irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Pulang kamu. Istighfar, taubat. Ini kata Rasulullah loh, hakimnya loh. Ketika ada seseorang ngaku diri berzina, Rasul itu enggak langsung, "Oh berzina ya, ya udah sini." Enggak gitu. Ya prosesnya kayak gitu. Ditolak dulu kabar ini, ditolak dulu kabar. Walaupun dari pelakunya langsung, enggak langsung dipercaya. Kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, tahirni." Bilang lagi, "Ya Allah Rasulullah, bersihkan diri saya telah berzina." Lagi-lagi Rasul bilang, "Irji, astaghfir, fatub Allah." Udah pulang, istighfar, tobat kepada Allah. Sampai kemudian ketiga seperti itu. Nah datang kemudian keempat kalinya. Ya, Rasulullah SAW bilang, "Fima tahir." Saya membersihkan kamu dari apa kira-kira? Kata Ma'iz, "Dari zina ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW ingin memastikan betul-betul ke orang-orang, "Abihi junun?" Para sahabatku, apakah orang ini lagi gila atau enggak? Maksudnya waras enggak? Enggak, Rasulullah dia baik, orang bagus, dia baik dan normal dia Rasulullah. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Asyaribu khamran?" Apakah Ma'iz ini sering minum khamr sehingga dia mengaku hal seperti ini? "Enggak ya Rasulullah, dia orang bagus, orang baik." Maka kemudian Rasulullah memastikan lagi, "Azanaita? Kamu betul-betul telah berzina?" "Na'am ya Rasulullah." "Iya Rasulullah." Baru mulai kemudian dioperasikan hukum had berzina. Ada faedah yang bagus di sini jelaskan, yaitu faedah tabayyun tatsabbut tentang masalah yang seperti ini, perzinahan. Maka ketika kita mendengar desas-desus seseorang telah berzina, wallahi jangan langsung ditelan. Lihat Rasulullah SAW tolak dulu sampai kemudian udah nggak bisa lagi kecuali diterima dan baru terjadi hukum. Iya, kadang-kadang bisa tetangga seperti itu. "Oh itu bapak itu tuh suka jalan sama itu tuh." Nah, tuduhan-tuduhan walaupun kelihatan ya, tapi nggak bisa langsungnya, "Oh dia berzina dengan ini." Nggak bisa. Jangan langsung dituduh seperti itu. Walaupun memang ada potensi seperti itu. Ya. Karena ketika seseorang dituduh berzina, ada konsekuensinya, yaitu hukuman had. Tapi hukuman had tidak bakal bisa diselenggarakan kecuali dengan dua jalur. Satu, jalur pengakuan pribadi dari pelaku langsung, atau dua, jalur syahadah, yaitu saksi 4 orang yang memang adil, bukan 4 orang sembarangan. Nah masalahnya para ulama berkata, sebentar dikit aja, sebagian ulama bahkan Syekhul Islam saya berkata, untuk model yang kedua ini, saksi 4 orang yang adil itu kalau diterapkan pun hampir mustahil Pak. Masa 4 orang adil, sikoh, bagus perangainya dan soleh, ngelihat dia sedang berzina, gimana cara melihatnya? Kan agak susah Pak ya. Oh di sawah Pak. Loh, itu 4 orang soleh ngapain di sawah? Ini agak repot juga Pak. Makanya sebenarnya ulama ini yang nomor 2 ini, cara metode kedua untuk memastikan dia berzina,
Ini hampir mustahil, Pak. Nah, para ulama kontemporer sekarang bersimak bagaimana kalau versi video, nah gitu kan. Ya. Nah ini yang agak sulit. Sebagian berkata nggak bisa versi video. Apalagi video 3GP pecah-pecah nggak bisa. Ya. Ada yang mengatakan video absolut itu pasti dia udah kelihatan wajahnya jelas-jelas. Ada yang begitu. Wallahu alam itu nanti diserahkan ke ijtihad waliul amri. Masalahnya sekarang waliul amrinya apakah mau menerapkan hukum had zina? Karena kadang-kadang di negeri kita bilang apa? Kalau sama-sama ridho ya wes udah nggak usah dimasalahin. Wah kalau begitu mah ya penak gitu sama-sama ridho, udah damai aja. Wasulhu khair, perdamaian itu baik. Ya nggak bisa gitu. Ya kan? Baik Bapak sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.